Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nayara Dilarasati dari kelas 10 IPS 1 absen 26. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah ekonomi di sistem perekonomian. Masalah ekonomi muncul dan berkembang seiring majunya kehidupan manusia. Semakin maju tingkat kehidupan manusia, semakin beragam kebutuhan hidupnya. Di satu sisi, manusia mempunyai sifat tidak pernah puas akan suatu hal. Sedangkan di sisi lain, alat pemuas kebutuhan jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, keterbatasan alat pemuas kebutuhan, manusia hendaknya bersikap bijak dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Masalah ekonomi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu masalah ekonomi klasik dan juga modern. Ekonomi klasik. Adam Smith sebagai pakar ekonomi merupakan pelopor perkembangan ekonomi klasik. Para penganut teori tersebut mengemukakan permasalahan pokok ekonomi merupakan satu kesatuan yang terdiri di atas proses produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Menurut pandangan teori klasik, tiga masalah pokok ekonomi meliputi masalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, untuk masalah ekonomi modern dibagi menjadi tiga, yaitu what, how, dan form. Pertama ada what, yaitu barang apa yang akan diproduksi. Penentuan jenis barang yang akan diproduksi merupakan masalah pokok ekonomi modern yang harus diatasi oleh produsen. Pernyataan tersebut berkaitan dengan penentuan penggunaan sumber daya tertentu dan jenis produk apa yang akan dihasilkan. Misalnya apakah produsen akan memproduksi bahan makanan, kerajinan, atau bahkan jasa. Pernyataan itulah yang harus dipecahkan produsen sebelum melakukan proses produksi. Produsen dapat mengatasi masalah tersebut dengan melalui survei pasar. Yang kedua ada how, yaitu bagaimana barang tersebut diproduksi. Pernyataan how berkaitan dengan teknik produksi yang akan diterapkan produsen dalam proses produksi. Penentuan teknik produksi harus mempertimbangkan biaya produksi dan keuntungan yang akan diperoleh oleh produsen. Ada for whom atau untuk siapa barang tersebut diproduksi. Permasalahan ekonomi untuk siapa muncul setelah produsen menentukan jenis barang, jumlah barang, dan teknik produksi apa yang akan digunakan untuk proses produksi. Produsen akan menentukan sasaran pasar atas barang dan atau jasa yang diproduksi. Apakah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpendapatan rendah, menengah, atau tinggi? Apakah barang itu untuk remaja, anak-anak, atau dewasa? Selanjutnya, produsen menentukan saluran distribusi yang akan digunakan untuk menyalurkan barang tersebut. Penentuan saluran distribusi harus mempertimbangkan jenis dan sifat barang. Sekian, terima kasih.